Hai teman-teman, kembali lagi di Dita Channel. Nah, sebelum lanjut ke video, silakan di like, komen, dan subscribe. 5, 4, 3, 2, 1. Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, agenda pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yakni Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaulat berbasis pada ekonomi kedaulatan, hankam, dan budaya maritim. Lebih dari itu, Indonesia kelak diharapkan menjadi rujukan bagi bangsa-bangsa lain di dunia dalam berbagai bidang kelautan, mulai dari ekonomi, iptek, hankam, sampai cara menata pembangunan kelautan. Kekayaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan tersebut dapat kita daya gunakan untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa melalui 11 sektor ekonomi kelautan, yakni perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, hutan mangrove, perhubungan laut, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, industri dan jasa maritim, sumber daya alam non-konvensional. Konstruksi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, mengacu pada visi pemerintah Indonesia tentang poros maritim dunia, pada dasarnya ada 5 kelompok kebijakan dan program utama yang mesti dikerjakan, yakni yang pertama penegakan kedaulatan NKRI termasuk penuntasan batas wilayah laut, pemberantasan illegal fishing, dan berbagai kegiatan ilegal lainnya. Yang kedua pembangunan ekonomi, yang ketiga memelihara kelestarian sumber daya kelautan, yang keempat pengembangan kapasitas iptek kelautan, dan yang kelima peningkatan budaya maritim bangsa. Sementara potensi ekonomi kelautan yang luar biasa besar antara lain perikanan budidaya, industri bioteknologi kelautan, garam, pariwisata bahari, energi terbarukan dari laut, industri dan jasa maritim, serta sumber daya wilayah pulau-pulau kecil yang belum mendapatkan perhatian yang memadai. Program ekonomi kelautan yang sekarang dikerjakan pemerintah baru pembangunan pelabuhan dan infrastruktur maritim lainnya, yang sifatnya mengeluarkan uang atau APBN, bukan menghasilkan pendapatan negara. Padahal pembangunan pelabuhan tanpa dibarengi dengan pengembangan perekonomian wilayah hanya akan mengakibatkan pelabuhan tersebut mubazir alias mangkrak. Kemudian program pembangunan kelautan jangka panjang. Nah, pada potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, mulai sekarang pemerintah bersinergi dengan swasta dan masyarakat harus mengembangkan ekonomi kelautan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, banyak tenaga kerja yang mensejahterakan rakyat, dan ramah lingkungan secara berkelanjutan. Dengan kata lain, program pelestarian dan penegakan kelautan tersebut tidak seharusnya mematikan ekonomi atau dipertentangkan dengan upaya kita untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing bangsa. Keduanya sangat bisa untuk disinergikan, saling melengkapi melalui aplikasi ekonomi biru. Nah, berikut merupakan pembangunan kelautan jangka panjang. Yang pertama, penyusunan dan implementasi RT/RW atau rencana tata ruang wilayah. Yang kedua, revitalisasi atau peningkatan produktivitas, efisiensi, dan sustainability. Yang ketiga, dengan mengaplikasikan kelima prinsip ekonomi tersebut, kita dapat kembangkan berbagai sektor usaha ekonomi kelautan baru seperti industri bioteknologi kelautan, industri non-teknologi kelautan, energi terbarukan dari laut, dan yang keempat memperbaiki dan mengembangkan konektivitas maritim yang meliputi akselerasi pembangunan tol laut, jaringan informasi dan telekomunikasi. Yang kelima, rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut yang telah rusak, dan yang keenam, bersama dapat memanfaatkan laut beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya untuk kemajuan, kesejahteraan, dan perdamaian bersama secara berkelanjutan. Yang ketujuh, peningkatan kualitas dan jumlah sumber daya manusia berbagai bidang kelautan sesuai kebutuhan kita sendiri. Yang kedelapan, peningkatan penelitian dan pengembangan upaya kita mampu menguasai
menghasilkan dan menerapkan inovasi teknologi ataupun non-teknologi. Yang kesembilan atau yang terakhir, memperbaiki dan mengembangkan kerjasama internasional di berbagai bidang kelautan dengan Tiongkok, khususnya bagaimana menyinergikan program poros maritim dunia dengan program jalur sutra maritim. Adapun program Quick Wins yang dimiliki dari Indonesia sebagai poros maritim dunia, di mana program jangka panjang yang hasilnya baru bisa dinikmati setelah beberapa tahun ke depan. Nah, oleh sebab itu kita mesti mengembangkan program-program pembangunan ekonomi kelautan yang hasilnya dapat kita rasakan dalam 1 atau paling lambat 5 tahun mendatang. Nah, itu disebut dengan program Quick Win. Nah, adapun beberapa program dalam Quick Win tersebut, diantaranya yang pertama, pengembangan 5.000 unit armada kapal ikan nasional yang berukuran di atas 50 GT dengan alat tangkap yang efisien dan ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, revitalisasi dan pengembangan yang meliputi budidaya laut, 300.000 hara tambak udang intensif, budidaya tambak ikan bandang, 1 juta hektar usaha budidaya rumput laut. Yang ketiga, dengan bahan baku dari usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya di atas, kita akan mampu merevitalisasi industri pengolahan hasil perikanan yang hasilnya sekitar 50% yang masih beroperasi dari total kapasitas terpasang nasional. Yang keempat, pengembangan industri bioteknologi kelautan. Yang kelima, revitalisasi dan pengembangan pariwisata bahari dengan cara pembenahan objek wisata yang ada dan pengembangan destinasi yang baru. Kemudian pengembangan jenis-jenis wisata bahari baru secara inovatif, peningkatan aksesibilitas dari dan ke objek wisata. Kemudian yang keenam, revitalisasi dan pengembangan industri dan jasa maritim khususnya sebagai industri galangan dan perawatan kapal. Selanjutnya yang ketujuh, pengembangan 21 kawasan industri terpadu berkelas dunia dengan pola kawasan ekonomi khusus yang inovatif dan ramah lingkungan di wilayah pesisir. Nah, supaya segenap program pembangunan kelautan jangka panjang maupun Quick Win tersebut dapat terrealisasi, pemerintah harus menyediakan skim kredit perbankan khusus dengan bunga yang relatif murah dan persyaratan relatif lunak, seperti yang berlaku di sektor industri kelapa sawit sejak pemerintahan Orde Baru sampai sekarang, dan juga di negara-negara lain. Selain itu, iklim investasi, pajak, ketenaga kerjaan, keamanan berusaha, kepastian hukum, dan konsistensi kebijakan pemerintah serta kebijakan politik ekonomi harus kondusif bagi tumbuh kembangnya ekonomi kelautan. Terima kasih kalian sudah menonton video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.